Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Mr. Ju. Ya masih lah yang konten ini. Channel ini siapa lagi hostnya kalau bukan saya. Coba lah nanti kita cari host yang lain lah ya. Host musik. Ya. Bisa kan? Ya, boleh. Host musik bisa kan? Boleh apa aja boleh. Boleh. Saya punya sulap ya. Ada tisu nggak? Tisu nggak? Ya, gimana tahun baru Anda ini bulan Januari, musim hujan di sini, di Jogja musim hujan. Apakah di tempat Anda musim hujan juga? Hati-hati ya kalau musim hujan karena basah. Ya. Jadi buat beberapa orang sih musim hujan enak, Bos itu. Hujannya di luar, basahnya di dalam. Wah, nah itu. Bocor. Saya itu. Bocor maksudnya bocor. Basahnya di pipi. Basahnya di Pipi. Basahnya di mimpi. Nangis. Oh nangis, mimpi sedih. Ketemu lagi bersama saya dan Mr. Rifai. Nah, Mas ya. halo, selamat sore. Sore. Betul, kita tayangnya jam 5. Betul, sore. Sehat Bos ya? Sehat. Kemarin ini kan lanjutan konten kemarin, kita harinya sama ini. Wah, iya. Pernah sama ya, pernah beda gitu. Sama, kita masih ngobrolin tentang saham, Bos. Di konten Gimana? kemarin itu 100.000 udah bisa beli saham. Ya. Murah banget, Bos. Ya. Kok bisa? Ya bisa, memang harganya segitu. Harga segitu. Iya. Nah, Nah, 10.000 pun bisa beli saham kan gitu Murah kan. banget gitu. Nek gitu ya aku kuat tuku dong. Kuat. Ya makanya saham itu untuk semua kan gitu kan, bukan cuma untuk orang yang berduit. Karena ya itu nggak mungkin kita mau masuk saham langsung pakai miliaran kan, nggak mungkin kan. Belajar dulu pakai duit seberapa kita punya. Oh, menyesuaikan. Kan gitu ya. Jadi Anda nggak perlu kalau pengen muterin duit, Anda punya dana, nggak perlu harus nyari alternatif bisnis atau investasi yang modalnya gede. Iya. Saham ini udah bisa pakai modal kecil. Iya. 100.000. Ya, cuman kalau bicara hasil ya tergantung kan. Semakin kita modalnya besar, hasilnya semakin Besar, menyesuaikan ya. gitu kan. Nah, kita ngomongin saham nih. Ya. Kenapa harus saham? Kenapa bukan bisnis yang lain? Nah, gini. Yang pertama kalau kenapa saham ya? Saham itu kan sebenarnya kita pengen berinvestasi, punya perusahaan tapi kita nggak mungkin mengelola sendiri kan gitu kan. Karena apa? Karena kita juga bekerja, karena kita masih bekerja, kita masih ada bisnis yang lain ya kan. Cuman dari hasil yang kita hasilkan tuh kalau ditabung saja kan kena inflasi dan lain-lain kan. Potongan. Ya, makanya kita ada namanya bursa efek. Di sana kita bisa beli saham, milih perusahaan mana yang mau kita miliki. Belilah saham itu gitu. Dan relatif aman kan gitu kan. Kenapa? Setiap lembar saham itu kan tercatat. Betul. Kita tercatat punya perusahaan kan gitu kan. Kita dengan modal seadanya aja sudah dianggap memiliki perusahaan tersebut. Iya. Anda modal 100.000 sejuta, Anda modal 100.000 sejuta atau berapapun dana Anda sudah dianggap pemilik perusahaan tersebut loh. Dan Anda nggak harus running perusahaan itu, udah ada orang yang ngerjain itu kan. Iya. Tapi Anda pemiliknya kan. Ya. Dan kita juga bisa dapat dividen. Nah, jadi kalau perusahaan itu untung tahunan closing laporan RUPS dia akan bagi dividen per lembar kita dapat berapa, tinggal kita punya berapa. Ya. Jadi gitu bro, jadi investasi saham itu fleksibel. Jadi ya disesuaikan dengan keluangan waktu, keluangan duit kita. Jadi fleksibel, sangat-sangat fleksibel. Oke. Saham dan ini lagi rame nih di anak-anak muda ini, rame-rame sekarang ini udah hampir 3 tahunan ini ya. Ini anak-anak muda di generasi sekarang itu semuanya hampir mengenal yang namanya cryptocurrency, Bitcoin. Sekarang ada saham loh. Kenapa?
kenapa kita harus milih saham ketimbang Bitcoin umpamanya gitu? Ya sebenarnya itu cuman perbedaan instrumen aja ya sebenarnya. Bagi teman-teman yang mau investasi di kripto ini sebenarnya juga nggak ada salahnya gitu kan. Cuman ya kita bicara masalah keamanan, masalah legalitas, ya kan. Karena di negara kita kan belum ada yang mengatur untuk regulasi kriptokurrensi juga nggak ada. Kalau ada apa-apa kita mau komplain sama siapa kan gitu kan. Ya, kalau saham kan jelas sudah aturannya jelas, ya kan. Udah diatur Bapepti sekarang. Nah, udah ada. Oh kripto udah. Udah ada. Dari Bapepti dimasukin ke forex juga. Gitu, Tapi gitu. beda broker. Pedagang kripto resmi. Judulnya begitu. Gitu. Tapi teman-teman di kripto itu kan semuanya nunggu 2025. Katanya 2025 dia bakal up lagi. Nah, saham kan nggak seribet itu kan. Nggak harus nunggu waktu tertentu gitu kan, enggak. Saya lebih melihat ke transparansi saja. Kenapa? Ketika kita beli saham suatu perusahaan itu kan laporannya dia wajib laporan keuangan tiap kuartal dia harus laporkan, tiap tahun harus laporkan. Perusahaan mau ekspansi pun juga kita bisa ngikuti. Dan tiap tahun kan ada RUPS juga. Kita sebagai pemegang, kita memegang satu lembar saham pun kita berhak ikut RUPS. Berhak ya? Boleh. Walaupun cuma punya satu lembar, kita datang ke RUPS. Dia mau ada kebijakan apa, kita bisa datang. Ya kan? Nah, itu salah satu keunggulan kenapa kita harus investasi saham. Ya seperti itu. Kita invest ya. Kita punya aset. Nah, itu namanya aset yang di situ kita ada kemungkinan untuk berkembang, aset kita berkembang dan bisa meningkatkan portofolio dan jualnya juga gampang, liquid, gampang. Itu kan. Jualnya sangat gampang. Ya, cuman cari saham-saham yang liquid gitu kan, banyak di perdagangan. Nah, itu salah satu kenapa kita harus belajar ya kan. Nah, ada trade-nya tuh di sekolah kita tuh. ya minimal basic lah, cari saham yang liquid. Liquid itu kalau mau beli gampang, kalau mau jual gampang. Karena juga ada saham-saham kita beli gampang, jualnya susah. Karena peminatnya sedikit. Yes. Itu makanya ada pengelompokan saham LQ45. Nah, itu nanti kalau kita masuk saham juga harus belajar hal seperti itu. Gitu kan. Jadi pas pinter-pinter, ya clue-nya adalah nyari saham yang liquid ya. Ya liquid. Nyari saham ke liquid. Ya liquid. Bukan lapornya. Lapornya. Laporan keuangannya bagus, prospek ke depan bagus kan itu kan. Ya. Thank you bro. Thank you bro. Dia dipatahin terus aduh. Setan. Ya kali liquidnya gitu. Ya kayak gitu bro, kayak gitu. Nah, ini pertanyaan penting nih buat para pemirsa channel anti trading nih. Kenapa harus saham? Kok nggak forex aja? Sebenarnya kenapa harus saham? Kenapa tidak forex? Itu disesuaikan dengan tingkat pengambilan resiko siap orang. Kan tingkat orang mau mengambil resiko kan beda-beda kan. Resikonya lebih kecil di saham. Ya lebih kecil. Saya ngelihat resikonya lebih kecil karena di saham kan tidak pakai leverage bro. Oh iya. Nah, Saham nggak pakai leverage ya? kalau saya beli saham, saya kan punya fisiknya ini. Saya beli berapa lembar saham itu jadi milik saya. Iya. Itu kan. Mau saya simpen sampai kapanpun ya saya tetap punya hak atas saham itu. Tapi kalau udah kena MC udah. Oh iya. Kan seperti itu. Nah, ya kalau Perlu begadang juga nggak tuh? kalau saham-saham kita. Kalau forex kan kita nungguin data jam 1 malam. Nah, kalau bursa efek kita jam bukanya itu jam 9 sampai jam 4 close. Oh, udah enak ya. Iya kayak orang kerja sebenarnya. Kayak orang kerja. Makanya pemain saham malam. Kecuali kalau mau ikut saham di US itu malam mana.
Nah, kalau di Bursa Efek kan jam 9 sampai jam 4. Tapi nggak perlu harus ngambil saham luar ya. Saham lokal aja udah nguntungin ya. Ya kalau nanti belajar mau merambah ke saham luar bisa jadi. Cuman basic-basicnya kan sama kan gitu, Bro. Ya. Cuman waktu aja, waktu. Risiko ya, ada risiko ya. Ya. Kalau dari profitnya? Jadi kalau di saham itu profit itu ya akhirnya ya relatif kan juga kita. Jadi kalau di saham itu ada 3 time frame ya. Kita mau trading saham itu 1 untuk investasi, 1 swing trading, 1 day trading. Oh bisa day trade juga ya? Day trade bisa. Jadi tiap hari kita mantengin ya. Kita modal misalkan punya uang 1M kan gitu kan. Trading harian gitu kan. Oh bisa ya. Kalau 1M. 100 juta gitu kan. Kalau 1 juta sehari 1% aja. Berarti 1 juta sehari. Iya. Gitu kan. Bisa. Nah, tentunya juga kalau kita day trading, kita juga harus tahu batasan-batasan resikonya. Kan gitu kan, kita batasi resiko. Nah, pemilihan sahamnya juga harus bagus. Bagaimana screening sahamnya tiap hari, tiap pagi itu harus screening. Nah, itu kan perlu seperti itu. Kalau kita mau ke day trading, Iya. Nah itu bro, kadang tuh kalau sudah kita trading for living tuh gini, kita kalau mau orang ketemu kita itu ya harus nyari kita. Iya. Kita bebas mau nongkrong. Dulu kita nyari-nyari orang. Kita nyari orang kan gitu kan, ya. Betul. Ya enggak sombong gitu kan. Sombong nggak boleh. Nggak boleh. Pamer nggak boleh. Nggak boleh. Jujur boleh kan? Ya. Buat inspirasi boleh. Ya. Nah, ya. kerumitan dibandingkan dengan forex, antara forex dan saham gimana kerumitannya? Kalau kita mau ke forex kan harus betul-betul melihat tuh, walaupun sekarang banyak orang yang saya pikir sih nggak ada screening ya mereka pokoknya intinya trading aja, dia nggak lihat itu legal kah, ilegal kah, abal-abal kah. Apalagi kalau udah kena ini wah sebulannya 25%, nah itu orang invest langsung tuh di forex tuh. Jadi saham gimana tuh? Ya kalau saham itu relatif ya itu tadi kita harus menentukan kita itu mau membeli saham dengan sistem apa. Ini saya bilang 3 tadi. Itu yang paling tahu kan kita sendiri, disesuaikan dengan kita tuh punya waktu luang nggak? Kan nggak mungkin kalau kamu masih kerja mau day trade trading harian kan nggak mungkin. Betul dong. Tapi di satu sisi kamu pengen investasi kan gitu kan. Ya sudah disisihkan sebagian dari gaji untuk beli saham. Yes. Oh gitu. Jadi di cara kita mengerjakan investasi ini juga berbeda dengan forex ya. Beda. Kalau forex kan bawaannya kalau nggak transaksi ya nggak bakal. Ya dan juga kan itu nanti juga ada hubungannya dengan teknik analisa juga. Misalkan kalau kamu investasi kan lebih banyak analisanya fundamental kan. Jadi growth profit perusahaan itu bagaimana ya. Tiap tahun dia growth enggak itu kan. Ada masalah tidak. Cuman kalau kita ngomong day trading sebenarnya hampir sama dengan forex. Kita pakai technical. Analisa technical kan kita baca chart, kita candle, pakai indikator. Nih gitu. Iya. Dan tapi intinya ini keamanan ketika kita investasi di saham lebih terjamin. Dan kita mau profit mau loss kan kita tergantung kita kan. Bukan sistemnya saya titip 100 juta tolong di nanti saya tiap bulan dapat sekian. Nah, itu bahaya yang seperti itu. Nah, itu dia. Banyak kan orang tertipu sama iming-iming itu tadi kan. Kalau udah ngelihat profit aja udah saya dia. Jadi intinya itu ya. Jadi ternyata invest saham itu juga saking mudahnya itu nggak harus ngumpulin modal gede dulu enggak. Baru bisa invest di saham kan kan banyak juga teman-teman kita di sini kan yang dia umpamanya dapat penghasilan itu nyari 300.000 400.000 itu per hari itu banyak banget bos, di sini banyak banget bos Ya. sehari 5 kali lagi kan 400 kali 5 kan Kamar berapa itu bro?
Sisihkan lah, maksudnya inti sisihkan. Iya. Punya pendapatan. Kerja apa itu? Oh, jasa. Oh, jasa. Ya tapi intinya gini. Hal yang paling utama dari kita berinvestasi di saham itu adalah pola hidup yang akhirnya kita tidak kalau mau konsumtif itu berpikir berkali-kali. Oke. Kenapa? Oh, efek psikologis. Oh ya? iya. Yang kemarin habis gajian, ayo nyanyi, ayo beli ini, ayo buka Shopee, enggak. Gajian cari nih saham mana nih yang mau tak beli. Nah, gitu kan. Iya, gitu kan. Nah, itu atau akhirnya apa? Tidak gampang ditipu orang. Ketika kamu titip aku 100.000 sebulan tak kasih 5%. Itu udah nggak masuk akal. Iya. Nggak masuk akal kan? Betul. Mana ada yang bisa ngasih fix? Nggak gitu cara kerjanya investasi Nggak ya. gitu. Karena ketika kita benar-benar nyemplung di trading saham, kita akan tahu kesulitannya. Iya. Nggak mungkin kita ya namanya hampir sama dengan dagang lah, ada loss, ada profit, itu pasti rahasia. Oke, jadi itu ya. Ini menarik banget ini kelas saham ini menarik banget dari Mr. Rifai yang sudah 14 tahun bermain di dunia saham, yang sudah investasi loh ya. Jadi memang jangka panjang. Anda daripada uangnya dibuang-buang untuk foya-foya, mending diinvestasikan untuk kuliah anak kayak gitu ya, untuk bangun apa itu gampang itu. Nah, dari Mr. Rifai ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Ada Ya. pesan dan kesan untuk teman-teman? Ya, jadi saking mudahnya kita masuk ke investasi saham, kadang lupa bahwa investasi terpenting itu sebenarnya juga belajar. Ya, jadi seberapa pun uangnya tanpa belajar kamu masuk saham juga, ya akhirnya uangnya juga beresiko habisin enggak, tapi beresiko. Tapi kalau kita menginvestasikan untuk sedikit belajar, ya ikut pelatihan, beli buku, itu penting juga. Nah, itu harus sebelum masuk ke sana harus dibekali dengan belajar. Yes, jadi buat Anda yang tertarik untuk belajar saham, bertemu langsung dengan Mr. Rifai, Anda bisa dapat modul ini di kelasnya Mr. Rifai, hanya 2 hari training saja, 4 sesi dengan belasan tema. Anda udah dapat modulnya. Modul ini harganya cukup Rp3.250.000. Anda berinvestasi belajar di Jogja Trading School bersama kelasnya Mr. Rifai, itu investasinya cuma Rp3.250.000. Yang investasi itu bisa Anda gunakan sepanjang umur hidup Anda kan? Ya. Anda bisa milih saham dengan benar dan keuntungannya Anda itu lebih dari apa yang Anda investasikan di sini. Ingat, hanya Rp3.250.000 Anda sudah dapat modul, dapat 2 hari pelatihan, dapat 4 sesi pelatihan, dapat modul, dapat tema-tema, Anda dapat sertifikat juga, dapat foto sama mentornya yang ganteng ini juga. Ya, jadi Anda harus daftar sekarang sebelum mentornya gondrong. Di-cut lah yang itu ya, jangan lah. Itu trademark gitu. Itu dapat akun real nggak itu 3 juta? Oh iya dong. Dengan investasi Rp3.250.000 Anda sudah dapat akun trade real senilai Rp2 juta. Jadi kelas kita ini harganya cuma Rp1.250.000, Bos. Enak banget ya. Banget. Untuk ilmu, untuk belajar itu investasi cuma Rp1.250.000. Dan kita punya bonus untuk Anda yang datang berdua, itu harganya spesial. Oh gitu. Harganya spesial. Kalau Anda datang berdua itu cukup bayar Rp6.500.000. Iya kan? Spesial harganya. Kalau Anda satu Rp3.250.000, kalau berdua Anda Rp6.500.000. Spesial, Bos. Kita kasih harga spesial buat Anda yang datang berdua. Kalau bertiga berarti Rp9.750.000. Lebih murah lagi kan? Kalau bertiga itu bisa patungan itu, dan semuanya dapat real account trade gitu ya. Itu saja dari saya. Tunggu saja di channel. Tunggu saja di konten-konten berikutnya. Kita masih akan ngobrol kita akan banyak membahas tentang saham lah, karena kita harus angkat ini investasi luar biasa sekali. Yang biasanya Anda mendengar saya tentang forex kan bosen lah kali ya, melihat muka saya gitu-gitu aja kan gitu ya. Ganteng enggak ngangenin iya saya, Bos. Ah. Beda gitu. Wah.
Itu aja dari saya, dan tetap jaga kesehatan, hati-hati kalau kemana-mana, jangan lupa pakai sabuk pengaman, dan kalau hujan jangan lupa buat anda yang naik motor pakai jas hujan ya, dan hargai kerja keras nakes kita, karena tanpa nakes kita nggak bisa hidup ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.